ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Glory. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga kami undang Kau hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yes. Sama-sama kita nyanyikan. Yang menjadi Tuhan kita ya adik-adik. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang
Adik-adik, kita siapkan hati kita, kita mau masuk ke penyembahan. Kita siapkan hati kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita ulang sekali lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu.
suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku Bapa, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah bagi Tuhan dan kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau kami bisa melalui hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Bahkan hari ini kalau kami di akhir tahun 2023, semua karena pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus yang sama Immanuel yang menyertai kami di tahun 2023 akan menyertai kami juga di tahun 2024. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa biarlah damai sejahtera buat bangsa kami. Shalom Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan Yesus, anak-anak berdoa buat Indonesia dalam keadaan aman, sejahtera, damai Tuhan turun di bumi atas bangsa Indonesia. Terlebih tahun depan dengan pemilihan presiden dan kepala daerah, Tuhan yang tolong sehingga presiden yang toleran, presiden yang takut akan Tuhan, presiden yang cinta akan Tuhan, presiden yang Pancasilais yang akan menjadi presiden buat bangsa ini. Juga semua kepala daerah yang ada, Tuhan yang memberkati. Tuhan campur tangan sehingga keamanan selama pemilihan umum yang akan diadakan 14 Februari 2024. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah masa-masa hari-hari ini di mana Presiden Jokowi bersama dengan semua para staf, Tuhan berkati mereka bekerja dengan sungguh-sungguh juga takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat Pekanbaru Riau di mana kami tinggal. Berkati ya Tuhan, shalom Pekanbaru Riau, juga aman, damai, sejahtera turun atas Pekanbaru Riau. Berkati nanti dengan gubernur yang baik, yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang toleran, yang Pancasilais juga. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati untuk seluruh daerah yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat
Opa Niko bersama 3 wakilnya dan keluarga besar, anak, menantu, cucu. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan buat Opa kami dan keluarga. Demikian juga kami berdoa buat Opa Gede yang ada di Rayon 12. Berkati ya Tuhan bersama dengan anak, istri, juga dengan keluarga yang ada. Demikian juga dengan wakil gembala dan seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan menjalani hari-hari ke depan Tuhan yang memampukan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus masa-masa liburan dan akan masuk kepada semester yang baru anak-anak. Tuhan berkati, berikan kami kepintaran, kekuatan sehingga kami boleh ditolong Tuhan juga menyelesaikan semester demi semester dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa yang masih liburan juga Tuhan lindungi dimanapun kami berada. Kami berdoa buat papa mama kami, kalau tahun depan tidak bisa diprediksi, tapi kami punya Tuhan yang selalu menolong, Tuhan Immanuel yang akan menolong papa mama dalam setiap pekerjaan, buka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan yang menolong, Tuhan Immanuel yang membuka jalan. Berkati papa mama dalam setiap pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan yang menolong setiap anak-anak dimanapun berada. Berkati, lindungi dan sayangi. Bila kami hari demi hari semakin cinta akan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja anak Rayon 12. Diberkati mulai dari Kak Gimin bersama dengan kakak-kakak yang melayani di anak. Tuhan berkati, berikan hati yang boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Berkati hati yang setia mengasihi Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar juga kami akan dengar firman Tuhan, mempersiapkan kami untuk tahun yang baru. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Hati murid, telinga seorang murid untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik yang disayang Tuhan Yesus. Kita sudah ada di akhir tahun 2023. Dan kita sebentar lagi masuk di tahun yang baru, di tahun 2024. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Tuhan Yesus tetap Immanuel bagi kita semua. Amin. Hari ini kakak akan mengingatkan lagi tentang pesan Tuhan buat kita semua di hari Natal lalu. Pesan penting tentang pengenalan akan Tuhan, yaitu tentang sembahyang. Sembahyang berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata sembah dan hyang. Kata hyang dalam bahasa Sunda, Jawa, dan Bali yang artinya menyembah atau memuja yang menguasai alam semesta. Sedangkan kata sembah ada 2 arti. Dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadirat Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sedangkan dalam arti luas adalah taat pada perintah Tuhan. Jadi sembahyang diartikan kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan, dan taat pada perintah Tuhan. Harusin ulangi. Jadi sembahyang diartikan kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan, dan taat pada perintah Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh gembala-gembala dan orang Majus pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Gembala-gembala sujud menyembah. Orang Majus juga sujud menyembah dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Mereka sembahyang. Mari katakan bersama kakak. Sembahyang. Mengapa sih kak kita harus sembahyang? Mengapa sih kak kita harus mengenal Tuhan lebih lagi? Mengapa sih kak kita harus sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan? Banyak pasti yang bertanya begitu. Kakak kasih tahu jawabannya ya. Dengar baik-baik. Hari-hari ke depan yang akan kita jalani, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun ke depan tidak dapat diprediksi atau tidak dapat diperkirakan. Who knows? Siapa yang tahu? Tahun ke depan akan penuh dengan ketidakpastian. Waduh kak, takut kak. Apa yang harus kita lakukan kak?
Ingat tadi, kita harus sembahyang. Kakak ulangi, sembahyang. Kita sembahyang untuk menghadapi jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah kita lalui sebelumnya. Kita perlu Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Kita mau sembahyang lebih dan lebih lagi. Kita perlu pimpinan Tuhan. Seperti tema Natal 2023 lalu. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dalam masa-masa yang tidak pasti, dalam masa-masa yang tidak baik hari-hari ini, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bumi ini. Perkatakan shalom. Shalom atas bangsa kita. Shalom atas kota kita. Shalom atas keluarga kita. Shalom atas lingkungan di sekitar kita. Shalom atas sekolah kita. Shalom atas teman-teman kita. Kita juga menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Demikian juga dengan tema 2024. Tema tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayo kita ulangi tema ini lagi. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Kita ulangi sekali lagi. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Kita juga bangkit jadi terang. Seperti tertulis di Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita ulangi 3 kali ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan ke depan, Kak? Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, bangkit jadi teranglah. Jadi terang di sekitar kita. Mulai dari rumah atau keluarga kita. Kemudian di sekolah kita. Bukan kita yang ikut-ikutan cara yang tidak baik dari teman-teman di sekitar kita. Seperti hari-hari ini yang sedang terjadi. Kasus bully, baik secara fisik dengan memukul dan melakukan kejahatan, kekerasan kepada teman. Juga kasus bully secara perkataan dengan mengejek teman. Ingat adik-adik, itu bukan perbuatan menjadi terang. Menjadi terang juga dengan cara memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Supaya setiap orang mengenal Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah menjaga api terus menyala. Tertulis dalam Imamat pasal 6 ayat 12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jadi adik-adik, para imam wajib mempersembahkan korban bakaran 2 kali setiap hari, yaitu pagi hari dan petang atau sore hari. Korban bakaran pada waktu sore hari harus tinggal di atas perapian semalam suntuk sampai pagi. Api di mezbah juga mesti dipelihara agar terus menyala. Keesokan harinya, imam akan mengangkat abu dari atas mezbah dan membuangnya ke tempat yang tahir atau suci. Kemudian saat pagi tiba, imam wajib membakar kurban lagi sebagai persembahan pagi. Perintah agar api mezbah harus terus menyala ditekankan sampai 3 kali. 3 kali adik-adik. Tertulis di Imamat 6 ayat 9. Tertulis begini. Api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya.
Yang kedua, di Imamat pasal 6 ayat 12. Tertulis, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Kemudian yang ketiga, di Imamat pasal 6 ayat 13 tertulis, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Mengapa demikian, Kak? Sebab pada momen itulah Tuhan akan bertemu dengan umatnya. Ingat, pada momen itulah Tuhan akan bertemu dengan umatnya. Tuhan akan bertemu dengan umatnya. Kita melihat bahwa kurban bakaran ternyata wajib selalu ada. Ini menegaskan ibadah yang kontinu atau berlanjut atau terus menerus. Ibadah tidak dilakukan hanya pada waktu tertentu. Ibadah justru harus berlangsung terus menerus. Katakan bersama kakak, terus menerus. Hari ini mengingatkan kita semua, di tahun yang baru nanti, biarlah kita banyak masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan, dan taat pada perintah Tuhan. Sembahyang terus menerus, sembahyang lebih lagi. Tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang mau bangkit dan mau menjadi terang? Siapa yang mau berjanji di tahun yang baru memperbaiki hubungan kembali dengan Tuhan? Siapa yang mau sembahyang lebih lagi? Siapa yang mau mengenal Tuhan lebih lagi? Siapa yang mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian dan penyembahan, dan taat pada perintah Tuhan? Siapa yang mau menjaga apinya terus menyala? Ambil sikap dan keputusan yang benar. Bukan karena ikut-ikutan teman, tapi karena kita mau dengan sendirinya. Kita minta Tuhan Yesus tolong kita semua bisa melakukan firman Tuhan. Roh Kudus bantu kita semua untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari yang mau lipat tangannya dan tutup matanya. Kakak akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap keputusan kami anak-anak yang mau menjadi terang dan mau api kami terus menyala dalam doa, pujian dan penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan kami, Engkau Immanuel, terus berada bersama dengan kami. Di tahun 2024 kami akan bangkit menjadi teranglah. Kami akan menjadi pelita yang bercahaya, terang buat sekeliling kami. Kami akan menjadi terang supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, kami akan terus menjaga api kami terus menyala. Ada doa, pujian, penyembahan dalam hidup kami. Sekalipun kami masih anak-anak, kami mau terus sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan. Ini setiap kami, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Ini janji kami, di tahun yang baru kami akan mengasihi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Itu adalah tema Natal tahun lalu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata buat bangsa kami. Demikian juga damai sejahtera-Mu nyata buat bangsa kami. Demikian di tahun 2024 kami bangkit dan menjadi terang. The year to arise and shine. Kami bangkit dan menjadi terang. Kami bangkit menjadi terang buat banyak orang, sehingga orang yang ada di dalam kegelapan boleh mengenal Yesus. Dan kami bangkit menjadi terang untuk menyalakan api doa, pujian, penyembahan kami terus menyala di hadapan Tuhan, sehingga kami berkenan kepada Tuhan.
Sekalipun kami masih anak-anak, Tuhan tetap menyayangi kami. Tuhan hargakan kami sebagai seorang anak yang terus mengasihi Tuhan. Berkati setiap kami, sehingga bukan hanya kami mendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, kami menjadi anak-anak yang terus menjadi penyembah-penyembah. Kami melakukan sembahyang terus-menerus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kakak ucapkan selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.